Halo, apa kabar Anda semua? Ini saya Sunarif dari Forum News Network kembali akan mengupdate perkembangan kudeta di tubuh Demokrat, gitu ya. Sambil kita menunggu juga perkembangan di Myanmar, Bung Rocky ya. Yes. Jadi sebetulnya lebih seru di kudeta di Demokrat daripada Myanmar. Kalau Myanmar itu memang tradisinya itu sudah 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun militer merasa resah dengan perkembangan kepemimpinan sipil karena partai militer itu tinggal dapat 10% apa kemarin di pemilu terakhir itu. Tapi kita menganggap bahwa ya itu bagian dari perkembangan demokrasi di Myanmar. Nah, di kita justru demokrasi udah ada tapi dirusak oleh mereka yang justru seharusnya merawat iklim demokrasi. Jadi mengambil alih partai itu semacam tindakan hostile takeover gitu. Merger acquisition, nggak berani main saham tapi langsung datang untuk ngambil alih manajemen partai. Itu bahayanya. Itu artinya demokrasi kita tidak berkembang dan orang akan catat bahwa ini peristiwa yang betul-betul memalukan itu. Hersu. Iya, oke. Ini disebut-sebut ada 5 orang yang terlibat. Ada satu kader yang masih aktif, satu kader yang terlibat korupsi 9 tahun lalu dan dikasih inisial namanya N. Ini gampang banget nih kalau kita buka-buka di mana di siapa. Kemudian ada yang sudah 6 tahun lalu tidak aktif, ada satu lagi, dan yang satu yang disebut pejabat negara itu jelas Pak Muldoko. Saya ingat ini kayak zaman revolusi kebudayaan di Cina itu. Dulu ada namanya Gang of Four gitu ya, geng 4 atau 4, geng 4 orang. Jadi ini ada Gang of Five gitu. Yeah. Dan dulu juga dipimpin dari orang lingkaran dekat istana juga, tapi itu istrinya Mao waktu itu, Jiang Qing kalau tidak salah namanya itu. Iya. Jadi lingkar istana itu. Kita anggap bahwa ya ada upaya untuk menghasilkan, pada waktu itu revolusi Cina ada istilah Great Leap Forward, itu melompat jauh sehingga yang menghalangi itu tercecer. Tapi kita di dalam soal ini mungkin kita mesti anggap bahwa 5 orang itu akhirnya disebutkan secara detail oleh AHY itu dalam satu konferensi pers yang terbuka itu. Artinya Demokrat dengan kepemimpinan AHY tidak lagi memerlukan verifikasi itu, karena dia langsung terbuka kayak public offering itu, ini IPO itu kan. Ini yang berupaya untuk mengakuisisi itu di ketika saham Demokrat dibuka di pagi hari ini langsung ribut. Jadi seolah-olah kalau saya bayangkan ini Pak Muldoko itu kena OTT itu, operasi tangkap tangan itu kan. karena langsung disebutkan. Lana Pak Muldoko dia bereaksi juga justru dengan menyebar buzzer gitu, sehingga tiba-tiba buzzernya kok tinggi sekali itu menghajar AHY. Padahal buzzernya Demokrat itu terbuka. Kan Demokrat nggak pilih buzzer, dia langsung sebut saya Jansen Sitindon, Wakil Sekjen, Rahlan Nasidik, Andi Arief. Ya itu fair. Dia sebutkin, kita menuduh Muldoko. Nah, Muldoko sekarang yang kelabakan. Nah, kalau dia rada-rada tahu strategi, mestinya dia cicil, suruh orang lain bicara dulu. Ini dia langsung tampil. Artinya ada sesuatu yang terpaksa mesti dia ucapkan sebelum presiden mencurigai Muldoko. Ini saya mulai bikin analisis konspirasi kan. Kalau Pak Muldoko tadi malam nggak ngomong, maka presiden akan mencurigai, lo kenapa dituduh nggak ngomong. Karena itu mungkin Pak Muldoko langsung bereaksi di depan kamera. Justru reaksi itu yang kemudian dianalisis oleh media massa dan para pengamat wajah yang melihat bahwa wah, apa wajah Pak Muldoko kok seolah-olah tenang tapi sebetulnya bahasa tubuhnya itu cemas, itu kan soalnya tuh. Jadi kira-kira itu akibatnya yang kita mau lihat sekarang. Apa yang akan dilakukan oleh Muldoko ketika seluruh berkas itu mulai dibuka satu persatu. Jadi nggak mungkin lagi Muldoko berbohong karena datanya ada semua. Satu waktu mungkin akan dibuka CCTV di Hotel Aston lantai 14 sampai 28. Kutu ada rombongan, kan lebih memalukan itu kan. Jadi itu kira-kira kondisi hari ini nih. Analisis saya begitu. Buat FNN loh ini. Iya. Kan tadi malam Pak Muldoko ngasih penjelasan awal dan akan berjanji akan memberikan penjelasan lengkap hari ini gitu ya. Besok saya penjelasan lengkap. Tapi
ketika beliau tiba-tiba ngomong bahwa itu orang biasa datang ke rumah saya, ya saya terima. Tapi kemudian Rahlan untuk Hajar ada pertemuan di Aston, ya udah susah tuh. Jadi kalau saran saya mestinya nggak usah ngeles lagi ya, udah ngaku aja kan gitu. Oh, nih. Beliau mungkin lagi tidur nih karena tadi malam kan berpikir keras bagaimana cara menghindar dari delik demokrasi. Ini kan delik demokrasi kan. Dan saya nggak tahu mereka yang tadinya satu ruang rapat dengan Pak Muldoko di Hotel Aston itu mungkin sekarang udah kocar kacir tuh, berupaya untuk mencari lawyer, berupaya untuk nyari akses baru. Tapi soal beginian itu pasti terbuka karena ini konfrontasi politik yang memerlukan keterbukaan. Kalau enggak nanti kasihan Pak Jokowi nanti diombang-ambingkan antara percaya apa nggak percaya tuh. Dan kejujuran Pak Muldoko justru dituntut. Kan Muldoko itu kan senior jenderal, AHY itu mayor. Masa jenderal mau mengkudeta mayor kan? Gimana? Jangan pikirannya. Kan mestinya menuntun mayor, menuntun AHY supaya sebagai senior watak keprajuritan itu ditegakkan. Nah justru kemarin saya baca AHY mengajarkan Muldoko tentang etik keprajuritan itu. Jadi AHY dapat poin dan memang itu benar bahwa setiap prajurit apapun pangkatnya tunduk seumur hidup pada prinsip integritas karena itu yang diajarkan bertahun-tahun di dalam kelas-kelas akademi militer. Kan itu soalnya tuh. Karena mungkin Pak Muldoko terlalu lama main politik sehingga dia lupa tentang nilai-nilai keprajuritan tuh, termasuk army readiness itu. Jadi ya biasanya tapi kalau udah OTT begini ini kan memang gampang sekali ya Rocky kan memang betul. Aja saya kalau Anda tadi menyebut OTT saya membayangkan berarti ketika jumpa pers itu seperti kayak kepala ke KPK gitu menggelar OTT jumpa persnya itu dan perlu dilakukan secepatnya memang pengumuman OTT itu kepada media kan gitu. Ya itu yang dilakukan oleh AHY ya, dalam konferensi pers Partai Demokrat. Jadi itu sebetulnya memberitakan OTT dan menuntut cepat-cepat agar supaya diproses itu. Karena itu Agus Harimurti langsung bersurat pada presiden kan ini supaya jelas tuh kedudukan itu. Karena presiden lagi dibingungkan sebetulnya dengan macam-macam soal ekonomi merosot, apalagi itu. Kemarin Mari Pangestu dari World Bank menegur juniornya Sri Mulyani atau sahabatnya Sri Mulyani. Bahwa Sri Mulyani bilang akan membaik, tapi Mari Pangestu bilang enggak, itu 5 tahun lagi, itu bahkan 8 tahun baru membaik itu. Jadi Jokowi ada di dalam kerumitan berpikir itu. Bahwa di dalam kabinetnya sendiri itu nggak ada kejelasan data itu. Sri Mulyani bilang begini dibantah oleh Mari Pangestu yang juga adalah rekanan bisnis dalam soal pembangunan dan hutang oleh pemerintah sebagai direktur pelaksana World Bank. Sekarang ada kasus orang yang juga sangat penting yaitu Muldoko tuh. Jadi bayangkan misalnya presiden pagi-pagi 2 nama itu muncul di kepalanya tuh. Muldoko, apa yang kau lakukan? Sri Mulyani, apa yang kau bohongi? Kan begitu kira-kira kalau saya berapresiasi dengan kecemasan presiden loh. Dan kita mesti bayangkan bahwa presiden memang mumet kepalanya, rumit sekali untuk memikirkan ini. Dan nanti dia akan keluar dengan kata-kata yang juga kacau, keliru. Maka dia dibully lagi tuh karena salah memberi informasi presiden. Padahal ini kelakuan orang-orang sekitarnya juga yang membuat presiden itu kurang bisa fokus itu. Kira-kira begitu tuh. Saya coba terangkan sesuatu secara baik-baik dulu nih. Saya tadinya memang berharap, saya menunggu gitu penjelasan karena tadi malam setelah mengasih penjelasan Pak Muldoko kan menyatakan bahwa besok akan lebih lebih clear lah semuanya begitu. Tapi begitu baca ternyata didului, di intercept oleh gini Andi Arief dan Rahlan. Ini saya sampai sekarang bisa jadi mungkin lolos nih, saya belum baca nih keterangan-keterangan dari Pak Muldoko. Saya kira ini tapi sesuai dengan ekspektasi Anda dong, harapan Anda supaya jangan cepat nih, karena saya pikir kalau hari ini kasusnya selesai gitu. Ya, publik selalu ingin agar supaya peristiwa politik itu dicicil, supaya nikmat. Kan nggak ada salah satunya hiburan kita di era pandemi adalah nonton kedunguan-kedunguan politik kan. Jadi biarkanlah dulu ini berkembang terus. Pak Muldoko mungkin 2 hari lagi memanggil siapa yang terlibat di
Aston itu, tapi sudah susah cari karena mereka pasti sembunyi semua kan. Jadi hal-hal semacam ini yang juga diintai oleh investor asing. Wah, ternyata Indonesia nggak bisa dipercaya tuh. Partai aja bisa mau dirampok, bagaimana investasi kita bisa juga dirampok. Dan itu juga menimbulkan banyak ketegangan. Mungkin Partai Gerindra udah berpikir, wah nanti ada juga nih yang mau mengkudeta Partai Gerindra atau Nasdem atau bahkan PDIP udah khawatir. Jangan-jangan ada orang yang muda ya yang baru mulai berpolitik ingin mengambil alih, hostile takeover PDIP itu. Jadi demokrasi kita mengalami pemburukan karena Pak Muldoko membuat kesalahan fatal, yaitu mengkonsolidasi kekuasaan dengan cara yang buruk. Itu bad news kita hari ini adalah itu. Karena itu orang terpaksa harus tunggu Muldoko mengaku itu, supaya 50% dari integritasnya masih bisa dipulihkan atau disubsidikan pada orang lain sebetulnya tuh sisa integritasnya tuh. Itu masalahnya. Nah, Pak Jokowi kan tetap tegang juga menunggu ucapan Pak Muldoko. Saya percaya Pak Muldoko sampai hari ini belum berani beritahu pada Jokowi itu keadaan sebetulnya. Jokowi juga belum berani bertanya, karena kalau dia bertanya tiba-tiba Muldoko bilang, iya kan Pak Jokowi kasih sinyal untuk ambil alih Demokrat. Nah, kacau nih. Ini asumsi saya ya, ketakutan semacam itu. Karena bisa aja keceplosan di satu pagi misalnya dalam pembicaraan politik Jokowi mengucapkan sesuatu ditafsirkan sebagai boleh ambil alih Demokrat. Karena ada presidennya kan, partai-partai yang sebetulnya secara diam-diam diinginkan oleh Jokowi untuk diambil alih itu. Itu politik dalam pengertian deskriptif gitu ya. Apa adanya itu saya mau terangkan itu. Nah, tapi menjadi pertanyaan banyak orang juga, mengapa kemudian yang jadi target Pak Muldoko ini Demokrat? Bukankah dia tahu di situ ada seorang empu politik juga, ada SBY lah, jangan lihat AHY-nya ini. Memang kalau AHY dia memang mayor yang dikota oleh jenderal, tapi di situ kan ada Pak SBY ya, Bung Rocky. Itu pertanda Pak Muldoko player yang kalau di pasar modal dia ngerti mana korporasi yang lukratif itu, yang potensial untuk menghasilkan harga saham yang tinggi itu. Jadi sebetulnya itu berita bagus buat Demokrat karena dianggap bahwa Demokrat itu adalah blue chip itu. Potensial untuk mendulang suara. Jadi Muldoko juga pinter juga menyasar Partai Demokrat. Kan dia mungkin ada Hanura segala macam, ya dianggap itu susah dan kurang bagus sebagai blue chip. Jadi dari kalkulasi marketing politik memang partai biru ini, partai Pak SBY ini memang sedang naik daun karena saya bisa pastikan Muldoko udah bikin survei bahwa partai-partai oposisi itu yang akan dapat suara melebihi target di 2024. Itu masuk akal karena publik sekarang alihkan seluruh nilai politiknya ke dua partai itu, PKS dan Demokrat. Mungkin juga PKS sudah masuk dalam target, cuman belum OTT gitu. Nah kita tunggu aja mungkin sore ini ada berita baru. Karena wartawan nggak tahan nih, karena semua redaksi menunda headline karena menunggu Pak Muldoko ngomong. Yes. Yes. Nah kalau soal tadi Hanura ini kan memang Pak Muldoko ini waktu itu representasi dari Hanura, dan yang paling menarik sebenarnya Pak Muldoko itu pernah terlibat loh dalam kasus seperti ini, mengambil alih ini. Tapi kasusnya pada waktu itu Anda ingat nggak Oso dengan Prabowo soal HKTI? Kan Pak Muldoko sempat menjadi ketua HKTI tandingan gitu kan. Jadi sebenarnya pernah punya jam terbang juga soal ini gitu. Tapi pada waktu kelihatannya nggak cukup berhasil tuh mengambil alih HKTI juga. Udah, jangan ingatkan banyak hal, nanti jadi penuh nih headline. Karena nanti daftar kegagalan Pak Muldoko juga banyak yang ditaruh nanti. Ya beliau sebetulnya gagal melulu ngambil ini, berupaya itu. Satu-satunya yang berhasil mungkin adalah menempatkan seorang pengusaha jadi penasihat beliau pada waktu jadi panglima itu. Dan itu diingat orang lagi itu. Tapi ingatannya adalah ingatan yang buruk karena pada waktu itu Pak Muldoko dicercah habis-habisan. Mengapa mengangkat pengusaha sebagai penasihat TNI itu soalnya tuh. Ya. Pernah juga sebenarnya ini
kalau sebagai Iluni kan kita ingat juga pernah ada perebutan Iluni pada waktu itu sih resmi, tapi Pak Muldoko juga gagal juga di Iluni kan gitu. Iya, saya ada di sekitar situ waktu beliau mau jadi ketua Iluni dan berupaya untuk konsolidasi. Ya, saya termasuk yang menganggap wah ini agak berat karena UI itu lain wataknya tuh. Bisa aja habis uang di situ, tapi orang anggap ya lu kan nyumbang aja kalau mau lah, nggak usah jadi ketua Iluni. Jadi sebetulnya ini tentu record FNN tentang reputasi Pak Muldoko itu panjang, tapi kita fokus aja supaya beliau mengingat semua reputasinya itu akan dihitung orang kembali tuh. Nah, kalau hari ini dia mengaku salah, mungkin reputasi kemarin itu akan diputihkan gitu, atau diwakafkan pada sejarah aja tuh. Kalau ini kan dia lagi bikin sejarah baru kan. Jadi Pak Muldoko mesti pinter. Sejarah kegagalan saya di masa lalu saya selesaikan. Nah, sekarang saya akui bahwa soal kudeta Demokrat itu adalah kesalahan terakhir saya. Ke depan saya akan perbaiki cara-cara saya berpolitik. Itu masih mungkin dia ucapkan tuh. Kan nanti juga SBY kan mungkin anggap ya kalau begitu silahkan masuk Partai Demokrat. Jadi ada baik-baik aja tuh. Dan Pak Jokowi juga akan anggap oke, kalau Anda udah ngaku, tolong siapkan bagaimana supaya Anda bisa menjamin saya tidak dicaci maki satu hari setelah 2024 saya lengser. Jadi dua tugas Pak Muldoko dapat dua tugas ini, mengamankan reputasi Pak Jokowi nanti. Karena bagaimanapun Pak Jokowi presiden yang akan berakhir 2024, maka dia mesti diberikan tempat yang terhormat lepas dari caci maki hari ini bahwa dia mantan presiden. Nah, Pak Jokowi tentu sangat percaya Pak Muldoko bisa siapkan langkah ke situ. Nah, sambil siapkan langkah, silahkan berdamai dengan Pak SBY. Jadi Pak Muldoko akan dibantu untuk menaikkan elektabilitas Partai Demokrat. Ya. Nah, saya kira itu kalau dilakukan oleh Pak Muldoko oke-oke saja, karena hari ini juga saya lihat di media sosial tuh tersebar tuh foto ketika Pak Muldoko sungkem gitu mencium tangan Pak SBY gitu. Kan itu bisa diulang lagi lah kira-kira dalam situasi sekarang ya Bung Rocky ya. Harusnya Pak Muldoko itu konferensi pers bersama dengan AHY itu. Cukup dia berdua tuh. Orang udah dapat sinyal bahwa oke. Apalagi kalau latar belakang dari konferensi pers itu adalah foto itu Pak Muldoko mencium tangan Pak SBY. Maka udah langsung demokrasi Pancasila kembali pulih. Itu yang kita tunggu sebetulnya tuh. Itu keren itu. Apalagi kalau dimoderatori oleh FNN gitu. Oke. Jadi kita tunggu perkembangan lebih lanjut sore ini seperti apa yang dilakukan oleh Pak Muldoko. Tapi sebelum kita akhiri, saya ingin mengingatkan teman-teman para subscriber Rocky Gerung official dan juga FNN baru saja meluncing sebuah program baru, channel baru namanya Off the Record FNN. Nah, ini berisi perbincangan di meja redaksi dan beberapa yang off the record begitu Bung Rocky. Jadi kudu subscriber nih di Off the Record FNN. Ya. Saudara-saudara netizen, silahkan intai pembicaraan Off the Record di FNN. Itu sarang anti kudeta. Subscribe, share. Oke. Terima kasih. Bye.